Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan membuat tracker atau alat bantu untuk menekan dari seal shock depan ya teman-teman. Dan untuk bahan-bahan yang kita gunakan yaitu asok yang seukuran, kemudian bekas komstir, itu bekas komstir GN5 atau Honda Beat ya teman-teman. Yang bagian atasnya kemudian kita las seperti ini. Untuk proses pengelasannya kita harus menggunakan bottom ya, agar presisi ya teman-teman. Untuk proses pengelasannya seperti ini, kita harus menggunakan bottom dari shock itu sendiri ya. Nah, kita satu titik aja dulu, kemudian kita las di titik lain. Nah, seperti ini. Jadi agar tracker atau alat bantu menekan seal shock ini lebih presisi dan tidak jinjit atau tidak miring sebelah ya. Nah, setelah ini kita las secara melingkar di area itunya. Nah, untuk area penekannya kita gunakan bearing 63 berapa itu ya, lupa lagi saya. Nah, seperti ini kita gunakan saja bearing yang akan kita gunakan bagian luarnya ya. Untuk prosesnya seperti ini, kita lepas dulu bagian tengahnya dengan cara dipukul menggunakan obeng min sampai benar-benar terlepas besi tengahnya ya teman-teman. Nah, kita pukul-pukul plat dudukan gotrinya seperti ini, kemudian kita congkel saja. Hati-hati saat proses pencongkelan ini ya, ke tangan kita jangan sampai terluka ya. Kemudian kita pukul-pukul seperti ini agar terlepas ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dan kita akan menggunakan bearing bagian luarnya ya. Nah, untuk prosesnya seperti ini, kita harus dimasukkan lagi ke bottom agar presisi juga ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita las. Nah, kita las sambil ditekan bagian asoknya. Kemudian kita las titik dulu salah satu bagian dari bearing luar ini ke bagian itunya ya teman-teman. Nah, kita las ke bagian dudukan komstirnya seperti ini ya, dipastikan harus benar-benar presisi ya. Jadi kita harus tekan sebelum kita las ya teman-teman. Nah, ini proses pengelasannya seperti ini. Nah, sambil saya tunggu, nah ini saya fokuskan dulu kameranya. Nah, kemudian kita tekan bagian atasnya. Nah, seperti ini kita las dan kita las di titik lain ya. Jadi video ini nggak saya skip ya teman-teman, nggak saya lewat-lewat. Jadi ini hanya dipercepat 2,3 saja. Agar lebih presisi kita tekan kembali karena itu miring. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita las. Jadi untuk proses pengelasan ini jadi harus menggunakan bottom ya agar presisi ya. Nah, kemudian setelah itu kita las secara melingkar kembali agar alat yang kita buat ini lebih kuat dan juga lebih profesional ya. Nah, selanjutnya untuk bagian ini kita gerinda saja ya. Nah, kita gerinda bagian las-lasan tadi sampai benar-benar proses finishingnya seperti ini. Nah, ini setelah itu kita gunakan hamplas. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Dan kemudian kita lakukan pemotongan karena ini terlalu panjang, kita potong sekitar 10 cm saja ya.
Nah, kita gunakan ragum untuk bagian proses pemotongan ini, kita catok menggunakan itu. Jadi jangan sampai bagian asok ini luka ya teman-teman. Nah, kita catok menggunakan kayu seperti ini agar tidak melukai dari asoknya ya. Nah, perlu hati-hati ketika pemotongan asok ini. Jadi untuk prosesnya sampai benar-benar terpotong dengan baik ya. Nah, setelah proses pemotongan ini kita harus hilangkan bagian area sisi tajam dari asok ini ya teman-teman. Nah, ini kita perhalus lagi, kemudian kita bagian ujung sisi ujungnya ini kita siku seperti ini. Dan setelah itu kita finishing bagian asok ini, jangan sampai ada yang lecet ya. Untuk proses pemukulan atau dudukan untuk pemukulnya kita gunakan baut yang bekas seperti ini, kemudian kita las kembali ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi untuk prosesnya seperti ini. Nah, ini simulasi saja ya, karena tidak ada bahan untuk seal shock yang saya gunakan. Jadi ini hanya simulasi saja menggunakan shock yang ada, kemudian kita proses pemasangannya seperti ini. Dan ini sangat proper sekali untuk digunakan ya teman-teman. Jadi tidak akan miring sebelah ya. Nah, jadi untuk prosesnya pembuatan dari alat menekan seal shock ini cukup sekian, dan terima kasih telah menonton video ini. Jadi ini alat yang sangat proper sekali ya, dan tidak akan membuat miring ya teman-teman. Jadi untuk videonya seperti itu aja, mudah-mudahan bermanfaat.